Beberapa waktu lalu saya melihat postingan dari salah satu owner kedai kopi yang mengalami masa sulit dalam menjalankan bisnisnya. Kopi memang masih jadi primadona untuk jenis usaha yang dijalankan anak muda. Tapi jika tidak dipersiapkan strategi, produk knowledge dan plan bisnis yang matang, saya rasa akan mengalami kesulitan di tengah jalan. Mari kita bedah kenapa kedai kopi yang satu ini sampai mempromosikan usahanya dengan jalur belas kasih dengan background yang sedih. Dan konten itu berhasil mencuri perhatian warganet, terbukti ada 8 juta lebih yang melihat video tersebut. Tapi apakah berdampak positif untuk kedai mereka? Belum tentu. Sekali lagi ini adalah berdasarkan pengamatan saya dan semoga kalian mendapatkan insight setelah menonton video ini. Yang pertama adalah kota atau daerah, dengan kata lain tempat usaha kedai ini. Setelah saya cari tahu dengan detail, kedai kopi ini ternyata ada di kota yaitu Yogyakarta. Menurut kumparan.com, pertumbuhan industri kopi di Yogyakarta mengalami perkembangan pesat dalam 10 tahun terakhir. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya kedai kopi atau coffee shop yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Panitia Jogja Coffee Week 2022, Rahadi Sapta Abra, bahkan mengatakan bahwa Yogya menjadi kota dengan kedai kopi terpadat di Indonesia. Sampai saat ini, data dari Komunitas Kopi Nusantara, tercatat ada sekitar 3.000 kedai kopi yang tersebar di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang beberapa kota besar lain di sekitar Yogyakarta, seperti Semarang yang jumlah kedai kopinya hanya sekitar 700 kedai dan Solo dengan jumlah kedai kopi sebanyak 400 kedai. Dengan luas wilayah yang relatif kecil, membuat Jogja menurut Rahadi termasuk kota dengan kedai kopi terpadat di Indonesia. Masalahnya sebagian besar customer kedai kopi di Jogja ini adalah para pelajar, maka terjadi mati suri untuk industri F&B tidak terkecuali kedai kopi. Karena kita tahu kondisi virus COVID yang memaksa para pelajar dari penjuru daerah Indonesia memaksa mereka pulang sebelum diberlakukannya lockdown. Kesimpulan. Jadi dalam kasus ini menurut saya selain banyaknya persaingan kedai kopi di Jogja, ternyata kebanyakan kedai kopi sangat ketergantungan pada customer mereka yang diisi pelajar atau mahasiswa yang menimba ilmu di kota pelajar tersebut, yang sebagian besar mereka dari keluarga mampu. Tidak salah jika mereka ada budget untuk minum kopi sambil ngerjain tugas kampus. Artinya dari masyarakat lokal Jogja yang berpendapatan di bawah UMR masih sulit untuk mengakses kopi dengan harga 20-30 ribu per gelas yang dijual kedai kopi kebanyakan. Ini PR bagi pelaku bisnis kedai kopi untuk membuka banyak market terutama untuk menengah ke bawah, soal harga maupun rasa kopi yang diserving. Seperti yang kita tahu bahwa mayoritas preferensi orang Indonesia kopi itu murah dan pahit. Harapan saya semoga semua pelaku bisnis di industri kopi ini cepat pulih setelah adanya pandemi. Sampai jumpa di topik lain. Share jika video ini bermanfaat ya teman-teman.